Halo guys, David di sini dan di depan saya sudah ada level satu pengadaan. David. Kalau David mah itu channelnya Jajetin ya. Kalau ini healthy.net ya. Oke guys, healthy.net di sini. Dan di sini sekarang sudah ada di depan saya sudah ada level satu pengadaan. Oke guys, kita mulai lagi ya. Kita mulai lagi level satu pengadaan barang jasa pemerintah. Ini ada request dan ketahuan PR saya belum selesai ini dalam level satu ini, beres-beres ya. Untuk modul kontrak katanya belum selesai. Oke, sesuai dengan requestnya pada sesi kali ini saya akan membahas terkait level satu pengadaan barang jasa pemerintah dalam modul pengelolaan kontrak ya. Sebelum kita mulai, kita lihat apa saja isinya. Lumayan banyak ya, lumayan banyak ada 1, 2, 3, 4 ya, sekitar kurang lebih 8 subbab atau ya bagian dalam modul kontrak ya. Pertama, pembahasan terkait konsep kontrak, jenis-jenis kontrak ya. Bentuk pengadaannya, bentuk perikatannya, uang muka jaminan di dalam bagian awal terkait konsep kontrak ya. Kemudian ada tim pengelola kontrak, pengendalian, serah terima, evaluasi kinerja. Kemudian karena ini level 1, ini akan ada pendalaman terkait bond ya, bukti pembelian ya, kwitansi dan surat pesanan. Kemudian seperti biasa di setiap modul ada risiko dan data informasi. Ya mungkin ini akan dipisah-pisah videonya ya. Nah, ini dalam bagian awal ya. Mungkin kita akan bahas sampai dengan jenis kontrak ya, kayak lamsam harga satuan dan sampai dengan bukti perikatan ya. Nah untuk lain-lainnya nanti kita buat sesi video yang lain. Oke, sebelum kita mulai, ya kanal belajar pengadaan sama dengan ataupun bisa mengejar Jajetin ya. Tolong jangan lupa untuk bisa subscribe ya, like, share, dan silahkan apabila ada usulan, permintaan, atau komentar bisa komen ya. Oke, ini masih cupu ini nih. Nah, tapi saya yakin pengadaan memang bukan segalanya, tapi segalanya perlu pengadaan. Mudah-mudahan bisa ngejar David di sini. Terima kasih. Oke, kita mulai lagi ya teman-teman semuanya para pencinta pengadaan. Kita akan mulai sesi pengelolaan kontrak ataupun modul 5 ya, modul 5. Nah, di awal kita sudah tahu apa saja ya yang harus kita kuasai, yaitu terkait konsep kontrak PBJP, ada tim pengelola kontrak, pengendalian kontrak, serah terima hasil pekerjaan, evaluasi kinerja, perumusan untuk bukti kwitansi, bukti pembayaran dan surat pesanan, serta resiko dan data informasi. Ini harus kita kuasai semuanya ya. Nah, pertama kita akan membahas terkait konsep dari kontrak PBJP ya. Oke, ini mungkin tidak semuanya ya, paling sampai ke jenis-jenis kontrak ya. Oke, pertama kita lihat definisinya ya. Definisi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya. Pasal 1313. Kontrak adalah suatu perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ada syarat sah perjanjian. Nah, ini sering muncul ini penampakannya. 1, sepakat mereka yang mengingatkan dirinya, ada kecakapan, ada suatu hal yang tertentu, dan sebabnya itu adalah yang halal. Nah, ini syarat sah kontrak atau syarat sah perjanjian. Ada kesepakatan, ada kecakapan, ada hal tertentu, dan ada sebab yang halal ya. Ini berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya. Kemudian di Perpres, kontrak itu adalah perjanjian tertulis ya, antara siapa? Antara pejabat penandatangan kontrak, bisa PAKP atau PPK, dengan ya bisa dengan penyedia kalau melalui penyedia, atau dengan pelaksana swakelola kalau cara pengadaannya dengan swakelola ya. Nanti ada dua belah pihak ya atau lebih ya. Pihak pertama pejabat
penandatangan kontrak, bisa PA, KPA atau PPK. Nah, pihak kedua penyedia ataupun pelaksana swakelola. Nah, ini pihak kedua bisa ada pihak ketiga juga yang mungkin penyedia juga ya. Kemudian kalau secara umum, kontrak adalah sebuah perjanjian hukum antara dua pihak atau lebih yang bermaksud untuk membuat suatu hubungan resmi yang berlaku menurut hukum ya. Nah, ini menurut ITC ya, seperti itu. Oke, selanjutnya tadi sudah ya yang menjadi pejabat penandatangan kontrak. Bisa pengguna anggaran ya, atau bisa didelegasikan kepada KPA ya, atau bisa didelegasikan lagi kepada pejabat pembuat komitmen. Nah, ini jadi yang tanda tangan kontrak bisa 3 pihak ini. Bisa PA, tapi kalau PA mendelegasikan kepada KPA, maka KPA yang tanda tangan, atau kalau menunjuk PPK berarti pejabat pembuat komitmen yang menandatangani kontrak. Oke. Selanjutnya, kapan kita membuat rancangan kontrak? Rancangan kontrak itu karena rancangan kontrak itu ditetapkan di persiapan pengadaan ya, di persiapan pengadaan ya. Nah, tentunya nah ini kan di persiapan pengadaan menetapkan rancangan kontrak ya, tentunya draft kontrak ini harus dibuat sebelum persiapan. Tapi tentunya karena dasar membuat draft kontrak itu adalah spek dan harga perkiraan ya, maka tentunya spek dan HPS-nya itu harus sudah siap. Nah, ini kan rancangan kontrak dengan memperhatikan spek teknis, KAK, dan harga perkiraan sendiri. Nah, jadi ya ibaratnya antara munculnya spek dan HPS ya sebelum persiapan, sebelum ditetapkan, nah itu barulah membuat rancangan kontrak ya. Intinya ini ada pada tahapan persiapan pengadaan dan oleh PPK ya. Tujuan merumuskan kontrak tentunya pedoman bagi Pokja, pedoman bagi penyedia ya. Kalau bagi Pokja dalam proses pemilihan, kalau bagi penyedia tentunya dalam menyusun penawaran ya. Kemudian pedoman nanti berkontrak ya, pedoman pengikatan dan hubungan kerjasama antara PPK dengan penyedia. Itu tujuannya. Ada kemudian tahapannya, ada persiapan, kemudian penyusunan rancangannya, dan finalisasi. Persiapan itu di dalamnya nanti ada mengidentifikasi dokumen perencanaan ya, standar dokumennya, jenis pengadaan, dan jenis bentuk kontrak sesuai dengan ketentuan berlaku. Jadi dari spek, dari HPS ya, kemudian dari tipikalnya, kompleksitasnya, kira-kira jenis kontraknya apa nih ya, jenis pengadaan dari awal, lalu jenis pengadaan, cara pengadaan. Nah, baru dianalisa jenis kontraknya apa. Ya kalau secara keilmuan pengadaan dilihat dari SPM-nya ya, supply positioning modelnya, dari teori Kraljic itu bisa. Nanti ada apa kontraknya itu apakah hanya spot buy, hanya apa atau long term atau bagaimana. Kemudian menyusun rancangan kontrak ya dari SDP yang kita pilih. Nah, itu kita modifikasi, kita rubah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan jenis barang jasanya. Finalisasi, diteliti lagi, ditelaah, ditetapkan, dan tanda tangan kontrak. Oke, tadi sudah ini perumusan kontrak, menetapkan jenis pengadaan, jenis kontrak, bentuk kontrak. Ya. Kemudian mempersiapkan dokumen rancangan kontrak. Nah, di dalamnya ada apa? Ada template naskah surat perjanjian di awal-awal. Kemudian yang apa? Format standar, ada syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak. Nah, itu bisa dipilih dari dokumen standar pemilihan berdasarkan jenis pengadaannya dan cara pemilihannya. Dokumen pendukung, ada dokumen perencanaan ya, RUP, spek tentunya ya. Kemudian gambar, daftar kuantitas dan harga ya. Nah, kemudian ada istilah kontrak tahun jamak ya. Kalau normalnya kontrak 1 tahun anggaran. Nah, kalau kontrak tahun jamak ini kontrak yang membebani lebih dari 1 tahun anggaran, membebani lebih dari 1 tahun anggaran, bisa 2 tahun anggaran ataupun 3 tahun anggaran. Bisa pekerjaannya lebih dari 12 bulan, berarti kalau lebih dari 12 bulan pasti membebani lebih dari 1 tahun anggaran ya, karena 1 tahun 12 bulan. Atau kurang dari 12 bulan, misalkan 10 bulan, tapi dia membebani 2 tahun anggaran, membebani lebih dari 1 tahun anggaran. Jadi 10 bulan itu mulainya Agustus misalkan, sehingga 2 tahun anggaran itu ya. Atau ya apabila pekerjaan yang memberikan manfaat lebih, bila dikontrakkan lebih dari 1 tahun anggaran, itu bisa sampai dengan paling lama 3 tahun
yaitu istilah kontrak terjebak. Ya. Kemudian dalam menyusun rancangan kontrak ya, ini metodenya ya itu ke dalam dua metode. Bisa melihat dari rancangan struktur dari anatomi kontrak yang secara umum ada pendahuluan, isi dan penutup ya. Pendahuluan itu judul kontrak, nomor kontrak, tanggal kontrak, kalimat pembuka, para pihak, latar belakang. Isi tentu substansinya, apa kesepakatannya, persetujuannya, lingkupnya, harganya. Nah, kemudian penutup. Atau format format dari isi atau materi rancangan kontrak yang secara umum ya yang digunakan di model dokumen pengadaan ataupun standar dokumen pengadaan dari LKPP itu ada syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak. Kalau syarat-syarat umum kontrak itu berisi hal-hal yang ya sudah bersifat umum dalam kontrak bisnis itu. Ada definisi, penerapan, asal material, haki, jaminan, asuransi, pemilihan harga, dan segala macam. Intinya ini udah bahasa umum. Nah, yang sering kali harus dimodifikasi atau dirubah ya disesuaikan adalah syarat-syarat khusus kontrak. Nah, ini substansi dalam proses pengadaan, ada uang muka, jaminan ya, tentukan uang mukanya dikasih nggak, berapa jaminannya, sertifikat garansi kalau barang ya, dokumentasi dalam rangka impor, penyesuaian harga, bagaimana pembayarannya, denda, dan penyelesaian selesihan itu. Nah, kemudian ada jenis-jenis kontrak. Jenis-jenis kontrak ada lump sum, ada harga satuan ya, ada gabungan, lump sum harga satuan, kontrak payung, biaya plus imbalan, putar kunci, dan waktu penugasan. Oke, kita mulai bahas satu persatu jenis kontraknya ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini ya yang digunakan tipikal kontrak dalam Perpres pengadaan. Walaupun sebetulnya di dalam Perpres ini ada tambahan pasal ya, di Perpres 12 2021 ada tambahan pasal 27A, yaitu bahwasannya selain yang 7 tadi ya dapat menggunakan jenis kontrak ya selain jenis kontrak yang ada 7 tadi. Jadi silakan apabila PPK atau pejabat penandatangan kontrak memiliki jenis kontrak lain yang lebih cocok dapat menggunakan kontrak lain selain 7 itu dengan memperhatikan prinsip efisien, efektif, dan tidak bertentangan dengan ketentuan ya. Nah, kita bahas yang 7 tadi ya. Nah, ini pertama ada lump sum dan harga satuan. Ini kalau menurut saya pribadi ya, biar mudah juga ini untuk mempermudah pemahaman ya, untuk mempermudah menghafal ataupun memahami konsep kontrak. Pada dasarnya sebetulnya dari 7 jenis kontrak itu sebetulnya kontrak itu ya ada 2 jenis kontrak yang besar, yaitu lump sum dan harga satuan ya. Jadi 2 jenis kontrak besar ini. Yang lainnya yang merupakan varian ataupun kombinasi dari 2 jenis kontrak ini. Ya, ini menurut saya pribadi ataupun untuk mempermudah belajarnya ya. Jadi kita pegang dulu 2 konsep ini ya, yaitu lump sum dan harga satuan, sehingga yang lainnya bisa lebih mudah memahaminya dengan berdasarkan pada 2 jenis kontrak ini ya. Nah, pertama ini lump sum ya. Kalau istilah umum ini ada yang menyebutkan kontrak borongan ya, atau suka disingkat LS ya, kontrak borongan ya. Nah, ini untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya ya serta harganya, ruang lingkup itu ya waktunya, volumenya terutama ya, volumenya, speknya itu sudah jelas ya, dan harganya juga sudah jelas, sudah pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu. Nah, ini lump sum ya. Semua resiko ada di penyedia ya. Kemudian pembayaran nanti bisa berdasarkan output base. Jadi nanti kalau ada termin, ada tahapan-tahapan nanti berdasarkan output ya. Nah, jadi pembayaran berdasarkan tahapan produk atau keluaran. Nah, contohnya misalkan kita mau bikin rumah ya. Nah, bikin rumah sampai selesai misalkan harganya 1 miliar ya. Nah, itu berarti kan harganya sudah jelas, sudah pasti ya. Nanti speknya juga sudah pasti, speknya apa gitu kan. Waktunya juga sudah tertentu ya. Nah, semua resiko itu ada di penyedia ya. Nah, nanti pembayaran bisa berdasarkan output base. Jadi misalkan ketika pondasi sudah selesai dibayar berapa persen, ketika dinding atau atap sudah naik berapa persen, finishing berapa persen, itu lump sum ya. Atau dalam pembuatan sumur. Nah, sumur kalau sudah kita yakin bahwasannya ya sumur paling 10 meter lah gitu ya. Karena di kiri kanan kita ya tidak jauh dari 10 meter. Nah, itu
lingkupnya sudah pasti 10%, ya misalkan kita punya harga satuan kira-kira harga perkiraan kalau gali sumur semeter itu 300.000. Nah, berarti kalau 10 meter 3 juta lah sampai dapat air. Nah, sampai dapat air output base itu kan keluarannya itu sampai dapat air. Nah, sehingga apa? Sehingga penyedia itu ya harus menggali sumur sampai dapat air. Nah, semua resiko ada di penyedia. Dalam artian walau kita perkirakan 10 meter, tapi kalau ternyata lebih dari 10 meter galinya, ya itu resiko dari penyedia itu. Nambah galian lah itu kan, nambah menggali lagi ya. Karena menggunakan lamsam, semua resiko ada di penyedia. Nah, pembayaran berdasarkan tahapan produk. Apakah misalkan ketika 5 meter dibayar berapa, atau setelah dapat air dibayar berapa, nanti sudah diberesin pakai dindingnya dibayar berapa. Nah, itu berdasarkan produk keluaran, atau ya dibayar setelah beres selesai semuanya juga boleh. Nah, itu lumsum ya, lumsum. Jadi simpelnya ya sudah pasti biasanya volumenya, speknya gitu ya, lumsum. Nah, kemudian jenis kontrak yang kedua ada yang namanya harga satuan. Nah, ini harga satuan. Nah, kalau harga satuan ini yang kita pegang itu harga satuannya. Kalau tadi kan jumlahnya penawarannya. Nah, ini kan jumlah harganya nih, jumlah harganya yang kita pegang kalau lamsam ya. Nah, kalau harga satuannya per satuannya yang kita ikat ya. Tadi sebagai contoh gali sumur, kalau lamsam kan yang kita ikat adalah harga penawaran sampai dapat air. Nah, kalau harga satuan ini yang kita pegang adalah harga satuan per meternya. Nah, misalkan per meter kita 300.000. Nah, itu yang kita pegang tuh 300.000 per meter kita ikat. Nah, nanti volumenya masih perkiraan. Nah, kita belum tahu pasti nih untuk dapat air itu akan dapat berapa meter nih. Apakah 10 meter, apakah 15 meter, kita belum tahu mungkin ya. Karena kiri kanan kita misalkan galia sumurnya berbeda-beda. Nah, sehingga volume masih perkiraan. Nah, sehingga yang kita ikat adalah harga per meternya. Nah, nanti pembayaran dari hasil akhirnya, hasil pengukuran bersama atas realisasi volume. Misalkan baru 5 meter, ternyata beruntung udah dapat air. 5 meter berarti 5 kali 300.000, cuman bayar 1,5 juta. 10 meter bayar 3 juta. Ya, 15 meter berarti bayar 4,5. Atau ternyata 20 meter bayar 6 juta. Nah, itu jadi setelah selesai, nah berapa volumenya baru dikontrak, baru dibayar. Jadi nilai kontrak setelah pekerjaan selesai, nilai akhir kontrak kita peroleh setelah pekerjaan selesai. Nah, ini harga satuan, untuk volumenya masih perkiraan. Nah, ini dua ini menjadi ya merupakan kontrak yang paling mendasar ya, LS dan harga satuan. Karena kontrak-kontrak lain bisa jadi merupakan variasi dari lumsum dan harga satuan. Contohnya misalkan ada gabungan lumsum dan harga satuan. Di sini kan di PowerPoint di mana tadi? Nah, ini ada gabungan lumsum dan harga satuan. Ya, ini berarti dalam pekerjaannya ada pekerjaan yang dilumsumkan yang sudah pasti volumenya, dan ada pekerjaan yang belum pasti volumenya. Nah, itu pakai harga satuan gabungan ya. Gitu. Kemudian ada kontrak payung ya. Ada kontrak payung. Dan juga kontrak payung itu ya kontrak harga satuan sebetulnya. Kontrak payung ini sebenarnya harga satuan juga ya. Cuma nanti yang berkontrak ada beberapa penyedia ya terhadap ke KLPD, atau misalkan standar-standarnya seperti katalog lah, yang namanya kontrak katalog itu sebetulnya ya kurang lebih seperti kontrak payung. Jadi kontrak antara LKPP dengan para penyedia. Nah, banyak penyedia ya berkontrak, speknya sudah pasti ya. Nah, harganya juga sudah dipastikan, diikat per site, per item barang. Nah, kemudian nanti untuk volumenya belum pasti, nanti volumenya dieksekusi untuk user di bawah gitu kan. Nah, itu kontrak payung. Kontrak payung itu ya seperti kontrak harga satuan sebetulnya. Yang kita ikat itu adalah speknya dan harga per satuan item barangnya. Nah, itu kontrak payung ya. Kemudian ada kontrak waktu penugasan. Nah, ini juga kontrak waktu penugasan sebetulnya mirip harga satuan. Harga satuan yang kita ikat itu ya harga satuan tenaga ahlinya, waktu tenaga ahlinya, time base tenaga ahlinya, per hari, per minggu, atau per bulan dari tenaga ahlinya berapa. Untuk yang belum pasti nih, untuk ruang lingkup dan waktu. Nah, waktunya belum pasti. Kita belum pasti nih berapa minggu, berapa bulan tenaga ahlinya. Nah, itu kita gunakan
waktu penugasan. Nah, ini khusus untuk konsultan. Ya mirip-mirip harga satuan ya sebetulnya gitu. Nah, kemudian putar kunci. Nah, kalau putar kunci ini ya mirip dengan turunan dari lumsum ya. Jadi ini membangun proyek secara lengkap sampai dengan selesai termasuk dengan pemasangannya, semua perlengkapannya berfungsi ya, dioperasikan, siap dihuni. Nah, udah selesai, udah ibaratnya tadi siap kunci, diputar kuncinya, dibuka, udah selesai, barulah dibayar. Nah, itu seperti lumsum, cuman ya bayarnya di ujung, di akhir setelah selesai semuanya. Nah, itu putar kunci. Kemudian cost plus fee, plus biaya plus imbalan ya, cost plus fee. Nah, ini biaya plus imbalan juga sama ini seperti lumsum. Seperti lumsum, cuman nah ini dipisahkan ininya fee-nya ya. Jadi untuk cost-nya itu ya harus real cost lah gitu ya. Nah, biaya aktual ya. Nah, fee-nya, profit-nya ataupun untuk si pemborongnya atau penyediaannya, nah itu diberikan persentase ataupun nilai nominal berapa gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan tadi bikin rumah, nah kalau pakai cost plus fee, intinya tolong bikin rumah nih, nanti saya kasih 200 juta misalkan untuk pembangunannya. Nah, ini speknya seperti ini. Nanti bahan-bahannya ya harus aktual cost ya, biaya aktual, bahan-bahannya. Jadi tidak boleh ngambil keuntungan lagi dari bahan-bahan material segala macamnya. Jadi hanya fee-nya saja. Nah, itu cost plus fee. Nah, ini untuk barang konstruksi jasa lainnya untuk penanganan darurat ya, seperti itu. Nah, jadi kurang lebih sebetulnya ya dasarnya dari dua ini, lumsum dan harga satuan. Yang lain-lainnya variasi. Nah, variasinya dilihat dari slide ya. Nah, ini seperti tadi kontrak payung. Nah, kontrak payung ini tidak digunakan di konstruksi ya, tidak digunakan di konsultan, belum ini ya, hanya di barang, jasa lainnya di jasa konsultan konstruksi dan konstruksinya belum. Biaya plus imbalan juga tidak digunakan di konsultan, putar kunci juga hanya untuk konstruksi, waktu penugasan hanya untuk konsultan, baik konsultan biasa ataupun konsultan konstruksi. Nah, jadi ini per barang jasanya inilah, nah per barang jasanya. Kalau untuk barang dan jasa lainnya bisa pakai lumsum harga satuan, gabungan lumsum harga satuan, kontrak payung atau biaya plus imbalan. Hampir semua bisa dipakai lah barang jasa lainnya. Kecuali waktu penugasan ya, itu untuk konsultan konstruksi. Untuk konstruksi ada lumsum harga satuan, gabungan lumsum harga satuan, putar kunci. Nah, putar kunci ini digunakan di konstruksi ya. Kemudian biaya plus imbalan juga ya, tapi khusus untuk pekerjaan darurat. Kemudian jasa konsultan, ada lumsum, ada waktu penugasan, ada kontrak payung. Nah, ini waktu penugasan hanya digunakan di konsultan saja, baik konstruksi ataupun non-konstruksi. Di jasa konsultan konstruksi hanya ada lumsum dan waktu penugasan. Ya, kontrak payungnya tidak digunakan untuk konstruksi, walaupun sebetulnya bisa ya, cuma belum digunakan. Nah, itu jenis-jenis kontrak ya, jenis-jenis kontrak yang dapat digunakan di dalam Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya. Nah, selanjutnya satu lagi dari jenis kontrak tadi. Nah, bentuk fisiknya apa? Bentuk fisiknya, nah ini ada bukti pembelian, ada kwitansi, ada SPK, ada surat perjanjian, ada surat pesanan ya. Kita lihat di slide-nya. Tadi penjelasannya sudah ya. Nah, ini. Nah, kalau bukti pembelian ini hanya dipakai di barang dan jasa lainnya. Ya, untuk sampai dengan 10 juta. Kwitansi dipakai di barang dan jasa lainnya juga hanya sampai 50 juta. Nah, baru ada SPK. Nah, kalau SPK ini digunakan untuk semua jenis barang jasa. Nah, untuk barang berarti kalau tadi kan untuk barang sama jasa lainnya kan sampai dengan 50 juta dengan kwitansi. Nah, untuk barang jasa lainnya 50 sampai dengan 200 itu menggunakan SPK, surat perintah kerja. Sedangkan untuk konstruksi ya tidak menggunakan bukti pembelian, tidak menggunakan kwitansi. Nah, untuk konstruksi sampai dengan 200 itu SPK. Nah, kalau konsultan ini SPK-nya sampai dengan 100. Konsultan suka beda sendiri ya, karena pengadaan langsungnya juga sampai dengan 100. Nah, baru di atas 200 untuk barang konstruksi jasa lainnya itu menggunakan surat perjanjian. Kalau konsultan di atas 100 juta. Sedangkan kalau pembelian melalui toko daring, katalog ya, toko daring LKPP, nah itu namanya e-purchasing ya, nah, itu menggunakan surat pesanan ya, bukti intinya, ya bukti fisik
perjanjiannya ataupun bentuk kontraknya ya. Nah ini bentuk-bentuk kontrak ya, silahkan. Nah untuk level dasar ini kita harus tahu bagaimana bentuk kontrak, bukti pembelian atau bukti pembayaran, dan kwitansi ya untuk barang dan jasa lainnya sampai dengan 50 juta. Kalau kwitansi sampai dengan 10 juta itu dengan bukti pembelian atau pembayaran. Nah itu harus tahu bagaimana bentuknya ya. Kalau SPK, surat perjanjian dan surat pesanan itu untuk level berikutnya. Nah ini ada di video yang lain tuh sudah dibuat ya, bagaimana bentuk bukti pembelian dan kwitansi. Oke, untuk sesi sekarang cukup demikian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu dan salam pengadaan dari Bogor.